waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kami telah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial R. Dalam proses ini otomatis kami akan melakukan proses pengembangan sampai ke otak intelektual dari perkara ini. Mudah-mudahan proses ini berjalan cepat. Untuk mencegah terjadinya ini ya kami dari Polres Bau-Bau melalui Polsek jajaran juga telah melaksanakan pengamanan di setiap masjid. Saudara, selamat pagi dari kawasan Limbowolio, Tanganappada. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Gakum Kehutanan Sulawesi gelar olah tempat kejadian perkara kasus pencurian Jatimuna di dalam kawasan Cagar Alam Napabalano. Dalam kasus ini telah ditetapkan satu orang tersangka. Antisipasi balap liar dan tarung sarung, Polres Bau-Bau tingkatkan patroli. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Sabtu tanggal 28 Februari 2026 bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Gakum Kehutanan Sulawesi gelar olah tempat kejadian perkara kasus pencurian Jatimuna di dalam kawasan Cagar Alam Napabalano. Dalam kasus ini telah ditetapkan satu orang tersangka. Terkait hal ini, Hairul Mulku melaporkan. Dalam proses ini otomatis kami akan melakukan proses pengembangan sampai ke otak intelektual dari perkara ini. Mudah-mudahan proses ini berjalan cepat. Balai Penegakan Hukum Gakum Kehutanan Wilayah Sulawesi bersama Koordinator Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Korwas PPNS Polda Sulawesi Tenggara melaksanakan olah tempat kejadian perkara kasus pencurian kayu jati di kawasan Cagar Alam Napabalano sebagai bagian dari percepatan penanganan hukum dan penguatan alat bukti. Koordinator PPNS Balai Gakum Kehutanan Wilayah Sulawesi Tenggara Suyono Makruf dalam keterangan resminya di Raha Kamis mengatakan olah TKP dilakukan untuk merekonstruksi kejadian tertangkap tangan terhadap tersangka R di dalam kawasan konservasi sekaligus memastikan proses penyidikan berjalan komprehensif. Ini kami telah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial R. Dalam proses ini otomatis kami akan melakukan proses pengembangan sampai ke otak intelektual dari perkara ini. Mudah-mudahan proses ini berjalan cepat. Untuk kasus yang tersangka R akan kami segera berkaskan setelah rampung. Kita akan masukkan dulu itu dalam rangka proses percepatan. Kemudian sembari pemberkasan kami juga akan melakukan proses pengembangan untuk otak intelektual. Selain penindakan hukum, tim gabungan bersama BKSDA Sultra, Polsek Tampo, Koramil Tampo, serta tokoh masyarakat juga melakukan langkah preventif dengan memasang papan larangan di area cagar alam. Upaya ini dimaksudkan sebagai penegasan kehadiran negara dalam menjaga kawasan konservasi seluas 10,5 hektar tersebut, sekaligus mencegah praktek serupa terulang. Menurut Suyono, cagar alam Napabalano merupakan kebanggaan Kabupaten Muna karena memiliki spesies jati dengan diameter terbesar dan tertua yang disebut-sebut satu-satunya di Indonesia. Ayo kita jaga bersama cagar alam Napabalano ini merupakan kebanggaan Kabupaten Muna karena spesies di sini cuma satu-satunya di Indonesia dengan diameter kayu jati yang besar. Ayo kita jaga bersama, ini untuk kepentingan kita bersama dan manfaatnya kita rasakan bersama. Demikian Pak, harapan kami Pak. Seperti diberitakan sebelumnya, pada 20 Februari malam lalu, tim resort KSDA Muna bersama personel Polsek Tampo berhasil menggagalkan pemuatan pemotongan kayu jati di dalam kawasan Cagar Alam Napabalano menggunakan satu unit mobil damping warna kuning tanpa nomor polisi. Satu orang terduga pelaku diamankan dan selanjutnya diserahkan kepada PPNS Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sulawesi untuk proses hukum bersama Korwas PPNS Polda Sultra. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Saudara Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menegaskan pentingnya sinergitas dan evaluasi menyeluruh dalam perubahan anggaran 2026 serta RKPD 2027 saat memimpin rapat di Aula Kantor Wali Kota Jumat kemarin. Ia juga mengingatkan OPD agar tidak lagi bekerja secara ekosektoral menyusul adanya kegiatan tahun sebelumnya yang juga berujung gagal bayar. Menurutnya seluruh perangkat daerah harus mengevaluasi progres fisik
serapan anggaran dan juga dampak sosial program. Kualitas pembangunan wajib sesuai standar pelaksanaan program prioritas, harus tepat waktu, dan juga setiap anggaran yang dibelanjakan mesti memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Menghadapi 2027, pemerintah Kota Bau-Bau diarahkan memperkuat kemandirian fiskal di tengah dinamika transfer ke daerah, optimalisasi PAD dan penyelarasan program dengan agenda strategis nasional menjadi fokus dengan 6 arahan kebijakan utama untuk memastikan pembangunan berjalan terintegrasi dan juga berkelanjutan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Antisipasi balap liar dan tarung sarung, Polres Bau-Bau tingkatkan patroli. Terkait hal ini, Waude Nurliani melaporkan. Selama bulan Ramadan 1447 Hijriah, Polres Bau-Bau terus meningkatkan kegiatan patroli untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, khususnya aksi tarung sarung dan balapan liar. Kasih-Humas Polres Bau-Bau Ibturino Asnan mengatakan, sejumlah titik rawan di Kota Bau-Bau kerap menjadi lokasi balap liar, terutama pada malam hingga dini hari. Untuk mengantisipasi hal tersebut, personil kepolisian disiagakan rutin untuk melakukan patroli usai pelaksanaan sholat tarawih serta sholat subuh. Menurutnya, potensi tarung sarung juga kerap terjadi pada waktu-waktu tersebut. Sebagai langkah pencegahan, pihak kepolisian menempatkan personil di sejumlah masjid di Kota Bau-Bau untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Untuk mencegah terjadinya ini ya kami dari Polres Bau-Bau melalui Polsek Jajaran juga telah melaksanakan pengamanan di setiap masjid. Setelah salat tarawih itu, pengamanan salat tarawih kami plotting dari Polres Bau-Bau sudah plotting di setiap masjid untuk melaksanakan pengamanan salat tarawih. Insya Allah dengan adanya anggota di lapangan di masjid-masjid itu, perang-perang sarung tidak terjadi lagi. Ibturino menambahkan upaya antisipasi ini turut melibatkan seluruh polsek jajaran Polres Bau-Bau agar pengawasan dan pencegahan dapat berjalan lebih optimal di setiap wilayah hukumnya. Selain itu, Polres Bau-Bau juga mengimbau para orang tua agar berperan aktif dalam mengawasi anak-anaknya, khususnya pada jam-jam rawan. Orang tua diminta memastikan anak-anak sudah berada di rumah setelah sholat tarawih maupun saat subuh guna mencegah keterlibatan dalam aksi yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sementara itu, melalui Satlantas Polres Bau-Bau telah mengamankan puluhan kendaraan bermotor yang terjaring razia balap liar. Seluruh kendaraan tersebut rencananya akan diproses setelah perayaan Idul Fitri untuk memberikan efek jera kepada para pelaku yang mayoritas didominasi remaja dan anak di bawah umur. Dengan langkah preventif ini, Polres Bau-Bau berharap situasi Kamtibmas selama Ramadan tetap aman, tertib dan Kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menetapkan besaran zakat fitrah 1447 Hijriah 2026 Masehi. Penetapan ini disesuaikan dengan jenis makanan pokok yang juga dikonsumsi masyarakat dan juga mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah. Keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama instansi teknis dan juga lembaga terkait di Aula Pancana lantai 5 kantor Bupati Buton Tengah pada Kamis kemarin. Adapun dalam rapat disepakati zakat fitrah dibayarkan sebesar 3,5 liter atau setara 2,5 kg makanan pokok per jiwa. Rinciannya beras premium Rp45.000, beras medium Rp40.000, beras SPHP Rp30.000 dan juga jagung Rp25.000 per jiwa. Selain zakat fitrah, masyarakat juga diminta menunaikan infak sebesar Rp10.000 per jiwa. Asisten 1 Setda Buton Tengah, Ahmad Sabir menjelaskan kebijakan tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya yang juga mematok zakat berdasarkan harga beras tertinggi. Adapun penyusuaian ini dilakukan agar lebih profesional dan juga selaras dengan kemampuan masyarakat. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gakum Kehutanan Sulawesi gelar olah tempat kejadian perkara kasus pencurian Jatimuna di dalam kawasan Cagar Alam Napabalano. Dalam kasus ini telah ditetapkan 1 orang tersangka. Antisipasi balap liar dan tarung sarung, Polres Bau-Bau tingkatkan patroli.
Dengar demikianlah warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.